Ya, oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman sahabat Pi Network. Apa kabarnya teman-teman semua sahabat Pi Network? Mudah-mudahan teman-teman semua ya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi teman-teman mungkin udah nunggu-nunggu, Bang, kenapa sih Abang nggak upload-upload lagi tentang Pi Network? Bang, kenapa sih Abang nggak update-update lagi gitu kan ya? Mungkin udah pada kangen mungkin ya. Jadi sama, saya juga kangen ya sama kalian ya teman-teman semua. Nah, jadi untuk semuanya, teman-teman, sahabat Pi Network, Bapak Ibu sekalian, informasi yang saat ini saya berikan teman-teman ya tentunya tentang mengenai Pi Network ya. Nah, jadi hal-hal yang perlu diketahui buat teman-teman semua saat kita melaju ya masuk ke posisi mainnet. Nah, jadi untuk teman-teman semua disimak ya, jangan sampai di skip ya, temu kangen buat semuanya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semua seperti biasa, teman-teman bisa dilihat ya, ini merupakan saldo, teman-teman. Ini saldo menambang saya, di mana ini campuran dari saya menambang pribadi dan kemudian juga ini campuran saldo dari tentunya dibantu dengan referral ataupun orang-orang yang saya ajak. Nah, sesuai dengan hukum Pareto, jadi teman-teman mungkin hukum Pareto itu setengah itu selalu tidak berlaku ya, atau setengah berlaku, setengah nggak berlaku. Artiannya kalau misalkan 100%, ya 50% itu aktif, 50% enggak. Ternyata ini seperti ini teman-teman ya, ini hukum Paretonya. Nah, jadi buat teman-teman semua jangan bangga dulu ya kalau misalkan teman-teman saldo ininya banyak banget ya, sampai digitalnya sampai ratusan ribu, puluhan ribu ataukah jutaan. Nah, jangan senang dulu buat teman-teman semua. Ini bukan merupakan nominal yang direalisasi, teman-teman. Melainkan ini nominal masih nominal, masih ngambang. Nah, ini belum berat ya dalam artian seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman semua, sebelum kita memasuki mainnet, ya terlebih dahulu kita pelajari yuk sama-sama tentang mengenai saldo yang ada di Pi Network, teman-teman, ataukah poin ataupun token Pi Network itu sendiri. Nah, jadi seperti video sebelumnya, kemarin mungkin flashback kembali ke 1 bulan yang lalu, saya itu melakukan apa ya, live streaming teman-teman ya, atau siaran langsung. Ya, yang seperti saya jelaskan bahwasanya buat teman-teman semua, saldo Pi Network itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu saldo menambang sendiri, ya yang kita tambang sendirian, dan kemudian saldo yang kedua itu saldo yang memang dibantu oleh referral kita ataupun anggota yang kita ajak. Nah, kemudian yang ketiga itu saldo developernya, teman-teman. Nah, jadi saldo itu dibagi jadi 3 ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita mengetahui saldo itu, kita lanjut lagi nih tentang mengenai saldo pelepasan. Ya, saldo biasa dengan saldo realisasi. Bang, apa sih saldo realisasi itu? Nah, saldo realisasi itu teman-teman semua itu merupakan saldo ACC, gitu kan ya. Oh iya teman-teman, ditambah lagi teman-teman ya, saldo yang didapat, jadi semuanya 4 ya. Saya lupa nih, sampai lupa. Yang pertama itu saldo yang kita tambang sendiri. Kemudian yang kedua itu saldo yang didapat dari mengajak referral. Kemudian yang ketiga itu saldo developer, dan kemudian yang keempat itu saldo yang kita dapatkan dari penambahan security cicil ataupun security ini, teman-teman ya. Nah, ini security ini ngaruh ya teman-teman semua, ini menambah kecepatan mining kita. Nah, jadi seperti itu ya tentang mengenai saldo. Dan kemudian kita lanjut lagi buat teman-teman semua tentang masalah saldo biasa yang ini ya, ini masih saldo kotor ya, dalam artian kotor. Dan kemudian saldo realisasi alias saldo murni. Itu ada 2 ya saldo itu. Yang pertama itu pembagian saldo ada 4. Kemudian sekarang kita lanjut ke bagian saldonya itu sendiri ya. Nah, jadi saldo itu ada 2 versi. Yang pertama itu saldo kotor, yang ini teman-teman, atau token kotor ini ya, ini token kotor ya, bukan token bersih. Kemudian kita lanjut lagi tentang mengenai saldo yang bersih alias saldo yang sudah dilepaskan ketika mainnet ataupun saldo realisasi ataukah saldo yang sudah di ACC. Oke. Oke, setelah itu buat teman-teman semua, kalau misalkan mengerti tentang mengenai itu, kita akan bahas sedikit tentang mengenai saldo realisasi atau saldo murni dan perbedaan antara saldo realisasi, saldo murni, kemudian saldo yang biasa ini ya, alias saldo kotor ini. Nah, kita klik bagian garis 3 ini di bagian pojok kiri atas yang ini, teman-teman. Oke.
Seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa dilihat ya, ini bagian mainnet teman-teman. Nah, ini juga perlu diketahui buat teman-teman semua ketika nanti mainnet, apakah mainnet ini sebentar lagi, ataukah akhir tahun, atau akhir bulan ini, ataukah awal tahun di tahun 2022 akhir Januari teman-teman. Kalau untuk masalah itu, ya tentunya tidak ada yang mengetahui, sedikit pun tidak ada yang mengetahui kecuali tim intinya itu sendiri ataupun core timnya atau CT-nya itu sendiri yang mengetahui. Adapun berita-berita yang beredar, tentunya yang yang diinfokan oleh teman-teman kita semua, mungkin para pioner YouTubernya mengabarkan bahwasanya mainnet ini akan di listing ataupun akan dipotong pita di akhir tahun 2021 ini teman-teman. Tepatnya di bulan Desember ini ya. Di akhir Desember ini kita sudah melaju ke tahap mainnet. Nah, jadi buat teman-teman semua untuk saat ini ya tentunya kita memasuki waktu untuk persiapan mainnet. Bukan berarti nanti hari ini kita mainnet, tetapi buat teman-teman semua di bulan ini kita ini memasuki mainnet ya. Nah, itu yang harus diketahui oleh teman-teman tentang mengenai mainnet. Dan kemudian kita lanjut lagi ke masalah saldo yang tadi teman-teman. Kita klik terlebih dahulu ya untuk bagian mainnet ini. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita seperti biasa mungkin teman-teman sudah tidak aneh lagi tentang menu yang diberikan oleh mainnet di Pi Network. Nah, maka menu yang ditampilkan ataupun menu yang disuguhkan ini kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, setelah itu buat teman-teman semua kita klik bagian ini ya. Nih, bagian balance yang paling pertama ini nih. Kita klik bagian balance yang pertama itu. Dan tentunya ini muncul saldo seperti ini ya. Amount alias saldo saya ini teman-teman. Ya, sebanyak 8.555 Pi coin. Ataupun sebanyak 8.555 Pi token. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semua yang amount ataupun balance yang pertama di menu pertama ini merupakan saldo yang disatukan oleh referral yang lain. Ini saldo yang saya dapatkan dari referral yang saya ajak. Nah, jadi selama ini dia berkumpul di sini. Ini merupakan saldo yang saya dapat dari tentunya dari referral yang saya ajak ini ya. Banyaknya itu sebanyak 8.555 Pi token coin. Nah, kemudian untuk masalah ini teman-teman, apakah bisa digunakan atau enggak ketika nanti mainnet? Ya tentunya buat teman-teman semua, saldo yang ini tidak bisa digunakan sekaligus ya. Tidak bisa digunakan sekaligus nih buat teman-teman semua. Kenapa? Karena saldo ini merupakan saldo yang harus direalisasi ataupun saldo yang harus dimurnikan. Dalam artian direalisasi yaitu orang-orang yang kita ajak di Pi Network ataupun bergabung di Pi Network ini, orang-orang ini harus melakukan KYC atau Know You Customer atau disebut dengan KYC. Apapun penyebutannya, ujung-ujungnya pun sama, mengenali para pioneer. Seperti itu ya, kalau di perbankan sama aja, dia juga melakukan KYC, yaitu pengenalan nasabah atau mengenali nasabah gitu kan ya. Nah, jadi untuk saldo yang ini teman-teman akan dilepaskan ya. Bang, gimana Bang? Saldo itu nanti bisa digunakan nggak? Ya tentunya buat teman-teman semua, saldo yang balance yang paling pertama ini yang didapat dari referral bisa digunakan teman-teman. Ketika memang para referral kita ataupun orang-orang yang kita ajak dia melakukan KYC, otomatis nanti saldonya itu akan dilepas ke dompet utama kita atau ke wallet utama kita. Mungkin cukup di sini teman-teman paham ya tentang mengenai balance yang pertama, yaitu saldo referral yang telah saya sebutkan yang tadi. Oke, kemudian kita lanjut nih teman-teman ya untuk ke bagian yang kedua, yaitu saldo murni. Jadi buat teman-teman semua, saldo yang murni ini, yang balance yang murni ini teman-teman bisa dilihat ya. Nah, yang ini. Oke. Kita klik dulu untuk bagian saldo yang murni. Nah,
Jadi buat teman-teman semua, ini merupakan saldo murni ya, yang bagian saldo murni ataupun saldo yang dia direalisasi. Ini merupakan jumlah amount ataupun total balance saldo token Pi yang saya miliki, yang bersih. Dalam artian bersih itu saya nambangnya sendirian atau dewekan ya. Kalau orang Jawa mungkin bilangnya dewekan ya, Pak. Nah, jadi kalau ini saldo dewekan ataupun saldo Pi balance yang saya tambang selama ini sendirian aja, ternyata selama ini saya cuman mendapatkan sebanyak 803 Pi token coin. Nah, jadi buat teman-teman semua, ketika memang teman-teman melakukan KYC, KYC ataupun Know Your Customer, otomatis balance yang sendirian ini, saldo murni ini akan dikreditkan ke dompet teman-teman ataupun ke wallet teman-teman. Jadi misalkan gini, abang-abang semua nih ya, Bapak Ibu sekalian melakukan KYC. Setelah melakukan KYC, KYC-nya di approve, berhasil ataupun di ACC, otomatis saldo yang ini akan direalisasikan ataupun ditransfer ke dompet wallet utama teman-teman semua. Nah, gitu kan ya. Nah, jadi ini saldo murni yang Bapak Ibu dapatkan ketika memang sudah melakukan KYC sebanyak ini. Kemudian ini gimana Bang yang paling atas? Ini kan saldo Abang segini ya, sebanyak 9.358. Nah, ini yang saya bilang di yang di video pertama tadi teman-teman. Ya, pas pembukaan, ini merupakan saldo kotor alias saldo yang memang harus disortir teman-teman, karena ini saldo campuran. Saldo ini gabungan dari saldo referral, kemudian saldo murni yang saya tambang sendiri, kemudian juga saldo yang ditambahkan dari kode keamanan ataupun security cicil itu teman-teman. Gitu kan ya. Mungkin sampai sini teman-teman ngerti ya. Ya oke. Kalau misalkan teman-teman sudah mengerti tentang masalah ini, yang masalah saldo yang tadi ada dua. Yang pertama itu saldo yang memang kita dapatkan secara mandiri ataupun saldo yang kita dapatkan secara murni, secara sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu saldo murni. Dan kemudian berikutnya saldo yang memang didapatkan dari referral, kemudian penambahan security, dan kemudian juga mungkin masih ada saldo berikutnya. Mungkin sampai sini Pak teman-teman tak paham ya, mengetahui tentang masalah ini. Oke, dan kemudian di bagian ini teman-teman kita lanjut lagi untuk bagian mainnet ataupun persiapan untuk mainnet. Mungkin sekedar informasi lebih awal buat teman-teman semua. Ya, tentunya kita akan berbicara sedikit ya tentang mengenai staking ataupun penguncian saldo LUK ya. Jadi LUCK alias LUK atau penguncian atau penggembokan, terserahlah mau dibilang gembok, mau dibilang penguncian, ataukah mau dibilang perantaian. Pada intinya ini alias apa ya teman-teman ya, ini dipegang ya alias apa ya, bahasa gampangnya aja seperti deposito gitu aja ya. Bahasa gampangnya mungkin kalau di perbankan ataukah di peruangan ya, ini merupakan sebuah deposito gitu ya. Jadi kita menyimpan balance ataupun menyimpan saldo, menyimpan uang, maka dia akan bertambah ya dengan perhitungan jumlah persen yang telah ditentukan oleh penyedia LUK ini alias penyimpanan ini. Kalau bahasa gampangnya lagi dalam cryptocurrency ini disebut dengan staking. Oke, nah jadi untuk semuanya ini akan saya bahas teman-teman, dan nantikan video yang terbaru akan saya bahas setelah video ini. Oleh karena itu buat teman-teman semua jangan lupa yang belum nyalakan tombol notifikasi dari video ini segera nyalakan ya. Karena nanti ketika memang saya upload video terbaru tentang mengenai cryptocurrency terutama Pi Network, teman-teman dapat mengetahui informasi. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekedar pemberitahuan di awal buat teman-teman semua. Ya, tentunya ini ada menu staking, teman-teman. Kita bahasa gampangnya aja ya, bahasa gampangnya, nggak usah bahasa yang muluk-muluk. Ya, ini merupakan menu staking, teman-teman. Dimana nanti mungkin kemungkinan di video berikutnya saya akan menjelaskan secara detail tentang mengenai apa itu staking ataukah deposito. Nah, jadi ini merupakan salah satu ya tentunya apa ya disebut sebagai langkah-langkah yang diambil oleh Corpim tentunya dari Pi Network untuk mengurangi laju arus
dari Pi ini teman-teman. Nah, ini merupakan apa ya, pencegahan laju arus lebih besar. Kenapa? Karena kemungkinan ketika memang nanti mainnet, kalau misalkan kita sudah KYC, kemudian mainnet, kemudian sudah ada di exchange, baik itu exchange global ya ataukah exchange secara lokal, otomatis orang-orang itu akan berbondong-bondong ya, akan berbondong-bondong menukarkan Pi mereka dengan mata uang fiat. Mungkin kalau di Indonesia rupiah, ataukah duit, ataukah mungkin di Malaysia ringgit, ataukah mungkin di apa ya, di Singapura dolar. Ya tentunya mereka itu akan menukarkan mata uang masing-masing di setiap negaranya. Oleh karena itu ketika memang tidak ada menu staking seperti ini atau penguncian ataukah penggembokan, otomatis orang-orang ini akan melakukan pencairan secara besar-besaran ataukah melakukan pencairan skala besar secara secara global. Ini yang mengakibatkan mata uang Pinetok nantinya ini akan menjadi down ataukah si Pinetok ini ya tentunya terjadi apa ya, kalau misalkan orang-orang menukarkan secara bondong-bondong tentunya nilainya pun akan rendah. Karena apa ya, tentunya orang-orang ini antusiasmenya banyak banget gitu, antusiasmenya ya. Ya intinya ya bakal terjadi down teman-teman, ataukah bakal terjadi ya tentunya murah harganya. Karena apa? Terjadi penukaran secara besar-besaran. Nah oleh karena itu buat teman-teman semua, ini pun ya tujuan dari staking ini ataukah penguncian ya tentunya ini mengurangi laju dari si Pi Network ketika nanti launching ya, supaya tidak terjadi besar-besaran. Kemudian yang kedua juga tentunya mempertahankan si mata uang Pi Network ini dalam jangka panjang. Tentunya proyek ini bukan proyek yang seumuran jagung, karena proyek ini dimulai dari tahun 2019 hingga saat ini. Ya, proyek ini masih dalam tahap pengembangan dan pengembangan. Berpindah dari kuartal 1, kuartal 2 dan kuartal 3 hingga kuartal 4. Jadi mungkin kalau misalkan kita berbicara, mungkin banyak orang juga yang mengatakan bahwa Pinetok ini proyek yang lambat alias lamban. Berbeda dengan proyek yang lain. Kalau misalkan proyek yang lain itu mereka itu listing ataukah mungkin melakukan supply ataukah pembagian poin hari ini dan kemudian 3 bulan kemudiannya sudah laku ada di exchange. Nah, mungkin seperti itu ya buat mungkin kripto-kripto yang cryptocurrency yang lain. Tetapi berbeda dengan Pi Network. Walaupun memang Pi Network ini terlihatnya lamban, kayak kura-kura, lama banget prosesnya, tetapi tujuan Pi Network ini bukan merupakan tujuan jangka pendek, melainkan Pi Network ini dia berpikir lebih dalam apa yang terjadi dengan mata uang ini ke depannya. Jadi dia itu menyiapkan ya tentunya pondasi yang sangat kuat. Mungkin dalam segi ekonomi, mungkin dalam segi mungkin market-market yang lain, ini semuanya sudah dipersiapkan. Mungkin masing-masing negara memiliki marketplace-nya masing-masing ataukah e-commerce-nya masing-masing. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin video ini mungkin agak-agak panjang, dan nantikan lagi video berikutnya tentang mengenai pembahasan mengenai staking alias penguncian look di Pi Network. Kemudian apa manfaat dari staking, apa tujuan dari staking, dan kemudian jangka panjang dari staking. Mungkin cukup sekian, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.